Manajemen dan disiplin kelas. Pendekatan manajemen kelas. Kepribadian, filosofi, dan gaya mengajar secara langsung akan mempengaruhi jangkauan manajemen dan disiplin kita. Ada banyak pendekatan, tetapi yang diterapkan haruslah nyaman dan sesuai dengan karakteristik pribadi kita. Ada 7 pendekatan atau model yang didasarkan pada penelitian dan dapat diterapkan di ruang kelas. Meskipun terlihat berbeda, tetapi pendekatan ini memiliki fitur yang sama. Semua didasarkan pada campuran psikologi, pengalaman kelas, dan akal sehat. Berikut pendekatan dari manajemen kelas. Pertama, pendekatan asertif. Kenakalan itu menular dan akan meningkat jika tidak diperiksa lebih awal. Jika kesalahan perilaku diabaikan atau tidak dihentikan pada tahap awal, hal itu akan menjadi tidak terkendali dan akan semakin mengganggu siswa lain maupun saat pembelajaran. Yang artinya, pendekatan asertif dalam manajemen kelas mengharapkan guru untuk menentukan aturan perilaku dan konsekuensi jika tidak mematuhi dan mengkomunikasikan aturan dan konsekuensi dengan jelas. Kelas dikelola sedemikian rupa sehingga siswa tidak boleh lupa siapa penanggung jawab kelas. Guru meminta pertanggungjawaban siswa atas tindakan mereka. Siswa yang tidak mematuhi aturan menerima satu peringatan dan kemudian dikenakan sanksi. 2. Pendekatan bisnis akademik. Pendekatan bisnis akademik ini melibatkan waktu untuk tugas dan waktu terlibat akademik yang tinggi untuk siswa. Yang artinya adalah bahwa ketika siswa mengerjakan tugas mereka, ada sedikit peluang untuk masalah disiplin muncul. Guru mengatur bekerja, membuat mereka tetap dalam pekerjaan mereka, memantau pekerjaan mereka, memberi umpan balik, dan meminta pertanggungjawaban mereka dengan memberikan penghargaan dalam penalti. 3. Pendekatan modifikasi perilaku. Pendekatan ini mulai dari penghargaan sederhana hingga pelatihan penguatan yang rumit. Ahli perilaku berasumsi bahwa perilaku dibentuk oleh lingkungan dan kurang memperhatikan penyebab masalah. Guru yang menggunakan pendekatan ini harus meluangkan sedikit waktu untuk mengetahui sejarah pribadi siswa atau mencari alasan masalah tertentu. Mereka berupaya untuk meningkatkan terjadinya perilaku yang sesuai melalui sistem penghargaan dalam mengurangi kemungkinan perilaku yang tidak pantas. 4. Pendekatan manajerial kelompok. Pentingnya segera menanggapi perilaku siswa kelompok yang mungkin tidak pantas atau tidak diinginkan untuk mencegah masalah daripada harus menanganinya setelah masalah itu muncul. Koinun menganalisis kegiatan kelas untuk tujuan manajemen dengan membaginya ke dalam kategori perilaku siswa dan perilaku manajemen guru. Kategori utama dari perilaku siswa adalah keterlibatan dan penyimpangan kerja. Kategori utama dari perilaku guru adalah teknik berhenti, manajemen gerakan, pekerjaan akademik yang ditandatangani. Siswa yang terlibat dalam pekerjaan seperti menulis, membaca, menonton, dan demonstrasi menunjukkan lebih sedikit masalah disiplin daripada siswa yang tidak terlibat dalam tugas yang diberikan. 5. Pendekatan bimbingan kelompok. Disiplin dan kontrol kelas dihasilkan melalui suasana kelompok dan ditingkatkan melalui hubungan kelompok. Yang artinya, pendekatan ini didasarkan pada manipulasi atau mengubah perilaku siswa secara kelompok. Karena guru memiliki sedikit kesempatan untuk bekerja dengan siswa secara individu, maka mereka harus belajar untuk bekerja dengan cara berkelompok. 6. Pendekatan penerimaan.
Penerimaan oleh teman sebaya dan guru adalah prasyarat untuk perilaku dan prestasi yang sesuai di sekolah. Yang artinya, pendekatan ini didasarkan pada modal pengajaran demokratis, di mana guru memberikan kepemimpinan dengan menetapkan aturan siswa untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan membuat pilihan. Pendekatan penerimaan terhadap disiplin berakar pada psikologi humanistik dan menyatakan bahwa setiap orang memiliki kebutuhan utama untuk penerimaan. Siswa sama seperti orang pada umumnya, berusaha keras untuk diterima. Mereka ingin menjadi bagian dan disukai oleh orang lain, itu lebih penting bagi mereka daripada yang ingin mereka pelajari. 7. Pendekatan sukses. Perilaku adalah masalah pilihan. Perilaku yang baik dihasilkan dari pilihan yang baik. Perilaku yang buruk dihasilkan dari pilihan yang buruk pula. Tugas seorang guru adalah membantu siswa membuat pilihan yang baik. Pendekatan ini sama seperti pendekatan penerimaan, karena berakar pada psikologi humanistik dan model pengajaran demokratis. Namun, pendekatan ini berurusan dengan kondisi psikologis dan sosial secara umum. Meskipun guru tidak boleh memaafkan perilaku buruk pada sebagian siswa, mereka perlu mengubah kondisi kelas negatif apapun yang ada dan meningkatkan kondisi sehingga mengarah pada keberhasilan siswa. Selanjutnya, pedoman pendekatan penerapan alternatif untuk manajemen kelas. Ketujuh pendekatan di atas memiliki elemen-elemen pencegahan dan intervensi, dan semuanya. Terlepas dari seberapa tegas atau fleksibelnya pendekatan itu, berurusan dengan seperangkat aturan, batasan, dan konsekuensi perilaku. Dalam semua pendekatan, siswa harus menyelesaikan pekerjaan akademis dan mereka bertanggung jawab atas perilaku dan pekerjaan mereka. Sementara semua pendekatan menganjurkan memiliki aturan yang jelas dan dikomunikasikan dengan baik. Pendekatan yang fleksibel lebih mengandalkan pada rasa saling percaya dan menghormati antara guru dengan siswa. Pendekatan yang humanistik menekankan harapan positif siswa. Mereka lebih percaya kemampuan siswa untuk menunjukkan pengendalian diri dan menjalankan aturan teman-teman serta guru. Meskipun semua pendekatan menetapkan batasan, pendekatan fleksibel memungkinkan keleluasan yang lebih besar dan menegakkan aturan. Dalam memilih suatu pendekatan, guru harus bersikap objektif tentang kepribadian dan filosofi mereka dan apa yang ingin mereka capai. Selanjutnya, jenis disiplin siswa dan guru. Guru yang memiliki akal sehat, kematangan emosi, dan pelatihan profesional yang baik dapat menerjemahkan perilaku siswa yang tidak pantas menjadi upaya yang lebih baik sebelum perilakunya menjadi mengancam atau tidak terkendali. Guru perlu membuat penilaian atribusi tentang siswa mereka untuk membimbing kepemimpinan manajerial mereka. Jika siswa sering melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang, guru berhak membuat aturan serta hukuman sesuai dan tentunya efektif. Guru harus menentukan bentuk dan tingkat keparahannya. Hukuman ditafsirkan oleh behavioris sebagai stimulus tidak menyenangkan yang akan dihindari oleh seseorang. Selanjutnya, pedoman penggunaan hukum. Yang mendasari pedoman ini adalah gagasan bahwa hukuman harus fleksibel dan disesuaikan dengan siswa dan situasi tertentu. Selanjutnya, disiplin pencegahan.
Disiplin pencegahan. Disiplin ini mengacu pada pembentukan sistem kontrol di dalam kelas dan menghindari kerusakan kontrol. Ini melibatkan serangkaian strategi untuk mengubah perilaku permukaan siswa sehingga mereka terlibat dalam tugas kelas yang sesuai. Disiplin pencegahan ini memungkinkan guru untuk mengatasi masalah penyesuaian siswa di kelas sambil membantu siswa mengatasi perasaan mereka. Ada 3 tindakan. Yang pertama, tindakan pencegahan umum. Kedua, tindakan pencegahan sedang, meningkatkan pekerjaan rutin dan akademik. 3. Tindakan pencegahan humanistik. Selanjutnya, pedoman pelaksanaan tindakan pencegahan. Salah satu cara untuk meningkatkan keterampilan manajemen kelas Anda adalah dengan menganalisis contoh kasus yang disajikan dalam kaset video tentang situasi guru yang sebenarnya dan permainan peran. Anda dapat mengerjakan sendiri dengan membaca subjek tertentu, atau mendaftar di kursus dalam pelayanan atau pengembangan staf yang sesuai untuk mendapatkan keuntungan diskusi dan analisis kelompok. Yang terpenting, jangan takut untuk mengakui masalah disiplin, mencari nasihat, atau berpikir untuk pindah sekolah lain jika masalah disiplin Anda terus berlanjut. Ingat, jika Anda ingin mengajar dan berharap menjadi guru yang efektif, dan jika Anda ingin siswa Anda belajar, Anda harus menjadi manajer yang efektif. Bagi kebanyakan dari kita, harus belajar dari pengalaman. Bagi kita tidak dapat mengajar siswa yang sulit diatur. Mutasi mungkin merupakan solusi yang paling praktis. Jika demikian, lakukan di awal karir Anda. Jangan bertahan di sekolah di mana Anda tidak dapat mengendalikan siswa atau di mana Anda merasakan tekanan yang kuat, merasakan ketidakmampuan yang serius dalam diri Anda, atau ketakutan.